mahasiswa tidak hanya dari teknik kimia dan juga di luar teknik kimia dan di luar UMJ. Ya, tadi dapat info dari panitia tidak hanya mahasiswa UMJ. Dan terima kasih sudah hadir ya. Kita malam mingguan bersama ini untuk mendengarkan sharing dan juga motivasi tentunya ya, motivasi yang utama yang mau kita dapatkan bagaimana menjadi seorang entrepreneur tapi di bagian engineer. Jadi entrepreneur tidak hanya tidak hanya dalam pikiran kita, mungkin adik-adik berpikir entrepreneur itu adalah seorang jualan gitu ya, jualan. Tapi ini adalah jualan dalam bidang engineer. Nah, tentunya nanti mau seperti apa ya, nanti tentu bapak-bapak narasumber akan memberikan cerita atau kisah yang mungkin akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan kenapa juga jadi alumni teknik kimia itu tidak hanya bekerja di pabrik tapi juga bisa menjadi entrepreneur. Ya, mungkin itu selamat untuk mendapatkan ilmu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngelmu ya, malam mingguan tetapi bermanfaat insya Allah. Ya, tentu kita niatkan sama-sama untuk saling bertolabul ilmi dan juga bisa menambah networking ya di sini. Nah, semoga bermanfaat waktunya dan terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak narasumber. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ada MOU, bisa kerjasama lebih lanjut ya, Bapak, Pak Andika dan juga Pak Indra dan Pak Septian. Ya, tentunya ada kerjasama yang baik antara perusahaan ya maupun dengan universitas, itu tentu akan mendukung ya dari mahasiswa kita ya, alumni-alumni kita nanti insya Allah bisa lebih baik lagi mereka. Mungkin itu, dan salam dari Ibu Dr. Nurul, belum bisa hadir malam ini menemani kita karena tadi habis ada acara ya. Salam dari beliau untuk semuanya, sukses acaranya, bisa bermanfaat ya, dan sehat semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For your information, kini Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menyediakan program studi S2. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Wafirul Akli, SDMSI, sekaligus sebagai pembuka acara kepadanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nida dan Mbak Rara selaku MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, kesempatan, keluangan, kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam yang sejuk ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 kita dapat berjumpa bersama walaupun secara daring ya di kesempatan acara Engineers Night Muhammadiyah Engineers Fest 2020. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia FTWMJ dan juga khususnya panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara malam ini. Terima kasih atas undangannya. Saya menyapa kepada yang terhormat
Ibu Alfika Metasari selaku Sekretaris Prodi Teknik Kimia dan juga kepada Bapak Ibu dosen di program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tidak lupa saya juga menyapa kepada yang terhormat narasumber dan moderator kita pada malam hari ini, ada Bapak Dike Fitriansa Putra, Bapak Indra Permana Sopian, dan Bapak Septian Firmansyah. Selamat datang. Terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktunya menjadi narasumber untuk kami semua di Fakultas Teknik khususnya, dan untuk para audiens dan peserta di acara kita pada malam hari ini. Izinkan saya dalam kesempatan ini juga ingin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Jadi sehubungan dengan telah baru saja berlangsung pergantian jajaran dekanat di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, mulai dari dekannya yang tidak lain adalah dosen Anda semua, Bapak Irfan Purnawan. Bapak Irfan Purnawan kemudian mempercayakan tugas bidang 3 yaitu kemahasiswaan, AIK, kerjasama, dan alumni kepada saya sebagai wakil dekan 3, sehingga dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri, dan ini adalah pertemuan perdana saya dengan lembaga mahasiswa himpunan mahasiswa teknik kimia ya, dan nanti sepertinya kita akan banyak berinteraksi lagi untuk berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan yang selanjutnya gitu. Saya sendiri dari program studi arsitektur, dan nanti mudah-mudahan dengan segala perbedaan bidang ini kita bisa tetap bekerja sama gitu ya, tetap nyambung begitu. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia dan juga panitia pada tahun ini bahwa ini adalah kegiatan yang termasuk yang paling konsisten diselenggarakan oleh lembaga mahasiswa begitu. Ini patut diacungi jempol, dan mudah-mudahan kekonsistenan ini bisa berlangsung terus ya untuk pengurus-pengurus yang setelahnya, dan semuanya tentu saja mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Bagaimana tidak, karena selalu yang diangkat, tema-tema yang diangkat dari mulai tahun-tahun sebelumnya sampai malam ini juga itu luar biasa sekali, bisa menginspirasi dan bisa membuka pikiran kita ya, apalagi narasumber kita ini juga insya Allah mumpuni dengan temanya tersebut gitu. Dan untuk para bapak-bapak narasumber ya, sehubungan dengan saya juga membidangi nantinya kerjasama gitu ya, kerjasama antar lembaga, antar institusi. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya pada malam ini saja ya, Pak Dike, Pak Indra, dan Pak Septian. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita seperti yang tadi Ibu Alfika sebutkan, kita bisa menggagas dan menjajaki kerjasama MOU yang bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya juga untuk mahasiswa di Teknik Kimia FTUMJ gitu. Baik, saya berharap nanti acara ini dapat terus berlangsung secara lancar ya, dan semuanya bisa mengambil manfaat dari itu, dan di atas semua itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Oleh karena itu tidak berlama-lama sambutan saya, langsung saja untuk membuka acara dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Engineers Night Muhammadiyah Engineers Festival 2020 dengan tema How to be an Entrepreneur as an Engineer, dengan ini dibuka. Terima kasih kepada
saudari MC, kesempatannya saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek. Makasih, Pak. Ya, baik. Acara selanjutnya adalah sesi e-talk show dengan tema How to be an entrepreneur as an engineer, yang akan dimoderatori oleh Bapak Septian Firmansyah, STMT. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama, Septian Firmansyah. Alamat, Komplek Bumi Sri Manganti, Blok G4, Nomor 2, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang, Jawa Barat. Pendidikan, 2010 sampai 2013, Magister of Digital Media and Game Technology Electrical Engineering Institut Teknologi Bandung. 2003 sampai 2009, Aeronautics dan Astronautics Mechanical Engineering Institut Teknologi Bandung. Pengalaman 2016 sampai 2019, co-founder Maven Studio. 2014 sampai 2015, Project Creative Expert di PT Tiga Solution. Baik, kepada Bapak Septian Firmansyah, STMT, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nida telah membacakan CV saya. Jadi ketahuan deh saya lulusnya lama nih. Hampir 6 tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia Engineers Night Muhammadiyah Engineers Festival 2020. Salam kenal Bapak Wafirul Akli. Salam kenal juga Ibu Alvita. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai moderator di sini. Dan salam kenal untuk teman-teman panitia dan teman-teman peserta. Saya sebenarnya ketika mendapatkan undangan jadi moderator di kegiatan malam ini beberapa bulan yang lalu, saya udah ngebayangin kita akan berada di sebuah ruangan dengan kegiatan kalau Engineers Night itu berarti ada round table, kita makan sambil mendengarkan cerita sambil makan bareng. Tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul semuanya secara daring dan ini sudah mencapai 121 peserta. Bayangkan saja kita bisa bertemu, bertatap muka di berbagai belahan bumi Indonesia. Saya sendiri berada di Sumedang dan teman-teman mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Pak Dike kayaknya di Riau, Pak Dike ya? Ya, betul. Di mana nih? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya? Ya. Ini banyak di berbagai pelosok tempat nih. Perkenalkan lagi, nama saya Septian Firmansyah. Biasanya teman-teman manggil saya Kang Septian. Boleh follow sekalian Instagramnya @kangseptian. Karena saya orang Sunda, jadi teman-teman manggil saya Kang Septian. Teman-teman, kita di sini sebelum mulai talk show-nya, ada beberapa rules yang harus kita perhatikan. Mohon panitia untuk dibuka rules-nya, mohon bantuannya. Rules yang paling urgent yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan sesi tanya jawab. Saat memasuki sesi tanya jawab nanti, peserta yang ingin menyampaikan tanya jawab boleh menyampaikan dan silakan menginformasikan terlebih dahulu melalui public chat yang terdapat pada sisi kanan dengan format nama, ingin mengajukan pertanyaan untuk siapa, apakah ke Pak Dike ataukah ke Mas Indra. Peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaannya setelah mendapatkan persetujuan dan dipersilakan oleh moderator acara. Kemudian untuk 3 penanya pertama, panitia sudah menyediakan door prize katanya, nanti disilahkan duluan. Untuk narasumber, dipersilahkan menyampaikan paparannya selama 30 menit. Baik, teman-teman peserta, ini ada yang menarik untuk dari kedua narasumber ini. Kedua narasumber ini berasal dari 2 generasi yang berbeda. Pak Dike ini kelahiran tahun 70-an, dan Mas Indra ini kelahiran tahun 90-an, 92 tepatnya. Dan yang menarik adalah bagaimana cara mereka menjalankan bisnisnya dan memulai bisnisnya. Pak Dike
yang pertama kita akan ke Pak Dike dulu. Pak Dike sudah siap, Pak Dike? Oke, insya Allah saya siap. Ya, Pak Dike, salam kenal. Saya Septian. Salam kenal juga, Pak Septian. Kang Septian ya. Iya. Pak Dike mau dipanggil Mas, Bapak, atau apa nih, biar lebih muda mungkin? Apa aja boleh deh. Oke, teman-teman, Pak Dike ini kelahiran tahun 70, dan yang nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan Pak Dike untuk mulai bisnisnya dengan Mas Indra. Kalau Pak Dike ini memulai karirnya sebagai karir profesional sebagai engineers. Dimulai di Caltech Pacific Indonesia, kemudian di Adco Abu Dhabi, dan ini kayaknya udah jalan-jalan kemana-mana Pak ya? Sempat kerja di offshore juga Pak? Di offshore di Libya pernah sempat. Offshore di Libya? Libya sama di Iran pernah. Wow, banyak juga. Saya offshore baru Indonesia aja, belum sampean. Kalau berarti selama pengalaman sekian tahun sebagai engineer sudah keliling ke berapa negara nih Pak totalnya? Mungkin sampai sekitar, lupa ya lupa saya, sekitar mungkin hampir 10 kali ya. 10 negara sebagai engineer? Ya. Ya, saking banyaknya sampai lupa nih Pak Dike. Ya, teman-teman, Pak Dike ini bergelut di bidang oil and gas industry, dan memang memungkinkan beliau untuk bekerja keliling dunia selama 10 tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 Pak ya, mulai bisnis, atau tahun berapa nih? 2014 ya, saya mulai bisnis Nyambi Konsultan. 2014 mulai bisnis. Di Rafflesia bisnis komersial ya? Ya. Iya. Dan sekarang Pak Dike ini selain bisnis, beliau juga dosen di Universitas Islam Riau. Beliau sekarang domisili di Pekanbaru, Pak. Betul sekali. Ini yang menarik, teman-teman. Pak Dike ini memulai bisnisnya, start karirnya mulai dari engineers dulu, professional engineers di bidang oil and gas, kemudian melanjutkan S2 master degree-nya di bidang oil and gas dan juga di bidang business administration. Kemudian melanjutkan bisnis tahun 2013 dan sekarang sebagai dosen. Perbedaannya dengan Mas Indra nanti yang kalangan milenial, dia langsung nyemplung ke dunia entrepreneur. Nanti teman-teman bisa membandingkan mana sih yang cocok untuk teman-teman, apakah langsung nyemplung jadi jadi entrepreneurs untuk bisnis, ataukah melalui jalur seperti Pak Dike. Jadi profesional dulu, kemudian mulai bisnisnya. Oke, Pak Dike, silakan saya berikan waktu 30 menit untuk memulai paparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Septian atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan salam kenal kepada Pak Wafirul Akli, kemudian Bu Alfika Metasari, dan juga dosen-dosen dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, beserta para peserta juga yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah saya merasa tersanjung diundang untuk melakukan memberikan sharing session pada adik-adik mahasiswa. Sharing ini pernah juga saya lakukan tahun 2017 di UGM. Namun waktu itu seperti yang Kang Septian bicarakan, kita duduk di hall, di hotel, kemudian banyak meja-meja, kemudian kita sambil makan ya. Tapi alhamdulillah malam ini dengan semangat, saya lihat adik-adik udah banyak juga yang hadir, 116 ya. Semoga sharing saya bermanfaat pada adik-adik dan juga pada diri saya sendiri. Sebelumnya, kita mulai. Saya akan share screen dulu. Jadi ada 3 slide yang mau saya share. Ya. Oke, pertama background atau istilahnya trigger apa ya? Apa yang membuat tiba-tiba kita ingin menjadi seorang entrepreneur? Ya? Kalau seperti yang disampaikan oleh Kang Septian, saya berkarir dulu dari seorang engineer waktu itu ya. Jadi setelah lulus, kemudian menjadi seorang engineer di perusahaan oil and gas. Nah, dalam perjalanan karir saya,
selama dari 1997 sampai 2013. Saya mengalami beberapa hal, kemudian saya melihat juga bahwa ke depannya oil and gas pun juga akan melewati puncak peak istilahnya peak daripada masa jayanya tentu akan turun. Oleh karena itu saya berpikir mungkin ke depan ada waktunya ketika saya harus melakukan bisnis sendiri. Oleh karena itu dalam semasa saya kerja di Qatar, saya sempatkan untuk mengambil kuliah di MBA di Manchester Business School. Jadi saya betul-betul saya paksa diri saya untuk belajar tentang bisnis. Nah, kemudian kesempatan itu terbuka lagi ketika di Kanada. Jadi memang di Kanada itu memang pemerintahnya betul-betul menekankan kepada semua orang untuk melakukan entrepreneur. Nah, kembali lagi kepada slide saya ya, bahwa ketika saya masih muda dengan tahun kalian adik-adik masih muda sekarang tentu jauh berbeda. Competitive environment itu betul-betul sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena sekarang kita lihat digital adalah memegang peranan penting di dalam mendrive semua industri. Ya. Kemudian oil price sekarang sedang betul-betul di base sekitar $40 per barrel kan. Sangat tidak ekonomik untuk melakukan proyek-proyek yang biasa dilakukan di industri oil and gas. Kemudian kita lihat juga di negara-negara lain sudah banyak nasionalisasi. Jadi yang dulunya mereka menggunakan ekspor dari Indonesia, sekarang mereka menggunakan lokal ekspor. Jadi akhirnya banyak engineer-engineer yang pulang ke Indonesia. Nah ini tentu menjadi tenaga kerja baru yang menjadi saingan kalian juga nantinya. Kemudian komoditi. Kemudian juga downstream industry. Jadi banyak environment yang menyebabkan kita harus berpikir apakah resource dan capability yang kita miliki ini cukup untuk bersaing di dalam tempat yang kecil, atau kita harus melakukan istilahnya kalau kita lihat ada red ocean, ada blue ocean. Jadi apakah kita akan berkecimpung di bersaing di dalam red ocean yang betul banyak sangat keras persaingannya, atau kita akan memilih kita akan coba di blue ocean yang mungkin tidak terlalu banyak persaingan, kemudian tanpa meninggalkan skill hard and soft skill yang kita miliki. Jadi harus ada background apa yang menyebabkan kita harus menjadi seorang entrepreneur, itu harus betul-betul dipahami. Kemudian, sebagai seorang engineer, ini betul, we make a world of difference. Jadi engineer itu dibangun di dalam pendidikan yang membuat istilahnya melakukan sesuatu perubahan di dalam industri yang diharapkannya. Kemudian industri tentu akan berimpact kepada masyarakat luas. Nah, mungkin adik-adik ketika dulu di SMA mungkin memiliki goal atau target. Oke, saya nanti 5 tahun ke depan setelah lulus kuliah, kalau saya sudah memilih kuliah, saya akan menjadi seorang engineer, ingin menjadi seorang businessman, atau menjadi apapun juga. Nah, ternyata di dalam perjalanan 5 tahun itu perubahan yang sangat drastik terjadi di worldwide ya. Yang dulunya mungkin istilahnya kita lihat taksi Bluebird menjadi dominan, sekarang aplikasi transportasi yang dominan. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita punya kemampuan untuk mencapai goal kita tadi dalam bersaing di dalam red ocean? Atau kita memilih yang lebih sedikit sedikit persaingannya, atau mungkin tidak terlalu banyak. Misalnya menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur ini juga banyak. Jadi dasar kata entrepreneur itu adalah dari inovasi atau itu idea. Jadi semua orang bisa menjadi entrepreneur karena luas sekali bidangnya, tidak hanya di bidang perdagangan, tidak hanya di bidang aplikasi atau bidang engineer. Nah, tentunya yang ideal tentu kita ingin menjadi entrepreneur di bidang yang kita pelajari kan, hard skill kita. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu kan kemudian
kembali kepada resource yang kita miliki dan capability yang kita miliki. Ya. Selanjutnya, saya ingin memberikan slide saya terakhir tentang the way forward. Jadi ketika kita memilih tadi entrepreneur, terjun kepada blue ocean atau ke entrepreneur, maka ownership itu sangat penting. Jadi ketika menjadi entrepreneur itu kita punya goal juga. Ya, goal seorang entrepreneur tentu beda dengan goal seorang engineer, ya kan? Kemudian idea. Nah, ini yang penting-penting juga idea. Karena ownership tadi, karena kita kadang di dalam belajar, setiap orang memiliki unique value tadi. Jadi memiliki hobi, memiliki keinginan. Nah, itu berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin terjun ke entrepreneurship, itu ownership terhadap apa yang mau kita terjuni itu betul-betul kita miliki. Kita sudah berpikir tentang profit kita, benefit apa yang kita dapatkan, tentang plan kita, tentang risk apa yang akan kita hadapi, kemudian unique value apa yang kita miliki. Nah, untuk mereduce itu kadang kita harus melakukan teamwork, punya teman-teman gitu. Punya teman-teman yang saling, makanya ada founder dengan co-founder atau mungkin ada co-founder yang lain gitu. Jadi ada teamwork. Kemudian di dalam perjalanan kita juga harus negotiate atau compromise. Kalau misalnya sebagai seorang engineer, kita begitu bekerja di dalam sebuah perusahaan, maka kita deserve mendapatkan fasilitas dari sebuah perusahaan. Namun ketika kita berentrepreneur, maka kita harus negotiate. Kita tidak akan memiliki fasilitas itu, tapi kita bisa membuat fasilitas itu. Ya kan? Beda apa istilahnya, perspektifnya beda. Selanjutnya adalah think and act. Jadi kita harus berpikir secara global. Jadi digital 4.0 itu adalah global. Namun ketika kita kembalikan ke environment kita, maka kita harus berpikir lokal. Kita mulai karena entrepreneur berkaitan dengan apa istilahnya ya, bisnis yang dari startup, dari kecil, bisnis yang kecil, kemudian menjadi besar dan besar gitu. Maka kita tidaklah bisa langsung terjun ke dalam global competition gitu. Maka kita mulai dari lokal. Selanjutnya kita belajar, yang terakhir adalah replicate. Jadi kadang kita harus berpikir kalau kita ingin mempercepat proses, kadang kita harus copy paste atau istilahnya memimik, mereplicate success story daripada orang-orang yang sudah sukses. Misalnya yang menciptakan Microsoft, kemudian Bill Gates misalnya, atau yang membuat Facebook, ya, Mark. Nah, itu kita kembalikan lagi, kita adjust dengan resource dan capability yang kita miliki. Resource kita apa misalnya? Kita punya funding, kita punya skill tertentu. Nah, kemudian capability, apakah kita didukung oleh orang tua kita, didukung oleh teman-teman kita, gitu lah. Ada teamwork. Nah, itu kembali kepada the way forward kita. Nah, yang terakhir, tips saya adalah ketika kita ingin menjadi entrepreneur adalah idea. Kita harus memiliki idea. Kemudian inovasi. Unique value apa yang kita bisa berikan, yang bisa kita jual. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah learning. Jadi kita harus belajar juga semuanya. Jadi ketika kita proses untuk menjadi entrepreneur itu memang butuh proses belajar semuanya. Saya nggak tahu zaman sekarang, tapi ketika 20 tahun yang lalu saya betul-betul belajar dari awal sampai juga ekonomi, akuntansi, segala macam saya pelajari. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah konsultasi. Jadi saya harus juga sering konsultasi dengan orang-orang yang berhasil dalam entrepreneur. Yang kelima adalah preparation. Jadi ada persiapan. Yaitu tadi kembali kepada resource dan capability yang kita miliki. Nah, yang keenam adalah do it right now. Ketika kita sudah yakin, sudah siap, maka kita kerjakan sekarang, tidak tunggu lagi. Apa yang sudah kita siapkan, preparation itu memang harus sangat solid. Setelah itu baru kita lakukan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah resilience dan sustainability. Jadi kita harus resilient. Jadi setiap dekade atau setiap misalnya 5 tahun saja pasti ada perubahan dynamic bisnis. Nah, itu kita harus resilience.
istilahnya itu agile. Agile itu istilahnya adaptasi. Kita fleksibel ya, kayak rubber gitu loh. Rubber kita bisa berubah, menyesuaikan dan sustain, tetap gitu lah, konsisten gitu. Jadi fokus kepada apa yang kita bisniskan. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terus sebentar ini berapa waktunya, Kang Septian? Masih ada 10 menit lagi, jadi saya akan Saya lebih cenderung untuk nih. tanya jawab aja kali ya, lebih bagus gitu. begitu. Siap. Sebelum yang lain bertanya, saya mau tanya dulu nih, Pak Dike. Pak Dike ini kan sudah awalnya dari professional engineer dan bertahun-tahun, kemudian shifting menjadi businessman atau jadi entrepreneur. Itu kendala, bukan kendala sih. Yang pertama, pilihan apa, alasan apa yang membuat Bapak akhirnya shifting dari engineer menjadi entrepreneur? Karena kan kalau sudah bertahun-tahun jadi professional engineer, apalagi di oil and gas, itu udah berada di zona nyaman banget nih Pak. Apa yang membuat Bapak akhirnya memilih jadi entrepreneur yang itu dunia baru mungkin bagi Bapak? Ya, betul sekali. Bagus pertanyaan. Jadi saya shifting dari zona nyaman menjadi zona yang penuh challenging. Kenapa alasannya? Karena saya melihat tidak selamanya bahwa oil and gas itu akan selalu jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan untuk pensiun ya. Kadang ini juga menjadi pilihan ketika kita ingin pulang kembali ke negara kita, pulang ke tempat apa istilahnya home kita, maka kita harus mencari kegiatan yang kedepannya akan apa istilahnya bisa kita apa istilahnya kita lakukan di home kita gitu. Yang ketiga adalah mewariskan. Jadi saya berpikir tentang bisnis ini harus diwariskan gitu. Jadi saya ingin mewariskan kepada anak-anak juga kepada orang-orang, karena itu termasuk 3 yang jadi istilahnya amal yang akan terus menerus langgeng walaupun kita sudah tidak ada gitu. Jadi itu saja 3 poin. Oke, menarik. Berarti melihat dari kondisi globalnya dulu, tren global, dan juga melihat dari sisi dirinya sendiri, Pak ya? Betul sekali. Ya. Mbak Nur nanti dulu ya kalau tanya jawabnya ya. Oke, yang berikutnya saya ingin menyapa Mas Indra. Mas Indra sudah bisa join? Ya, Mas. Pak. Ntar saya kirimin 5 aja. Oke, wait. Ntar soalnya saya kirimin 500 kamu. Ini ada yang kebuka. Ada yang ke-unmute. Oke, Mas Indra sudah join ya, Mas. Panggilnya Mas, Bapak, atau Akang nih? Mas, boleh. Oke, Mas Indra. Mas Indra ini dari Beta, Bentara Tabang Nusantara. CMO ya? Iya, betul, Kang. CMO itu Chief Marketing Officer, jadi dia yang bertanggung jawab untuk memasarkan sebuah produk di sebuah perusahaan. Ini perannya hampir sama dengan saya di Maven Studio. Mas Indra ini masih 28 tahun, teman-teman. Tahun ini 28 atau tahun ini masih 27, Mas Indra? 28 ya tahun ini, Kang. Udah 28 ya? Udah 28. Masih 28 tahun. Sudah menikah atau belum, Mas? Belum. Wah, itu bisa dipepet nih buat teman-teman. Saya yakin yang gabung di sini kebanyakan jomblo karena malam mingguan gak ada yang ngapelin. Langsung ada backshot. Oke, Mas Indra ini CMO di Bentara Tabang Nusantara, sebuah perusahaan produsen UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, dan kami kebetulan ternyata Mas Indra ini satu kampus dan bahkan satu jurusan saya di Teknik Penerbangan ITB. Cuma belum pernah ketemu. Saya 2003, Mas Indra 2010. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling kerjasama lagi. Tadi bedanya dengan Pak Dike, kalau Pak Dike memulai dari karir profesional engineer dulu menjadi entrepreneur. Kalau Mas Indra ini dari awal langsung nyemplung ke entrepreneur atau gimana nih ceritanya? Oh, enggak, Kang. Sebenarnya saya sempat 3 tahun sih. 3 tahun ya, engineer dulu. 3 tahun? 3 tahun engineer dulu. Tapi shifting ke entrepreneur-nya lebih cepat kalau milenial sepertinya. Iya. Memang harus dituntut cepat sekarang. Ya. Iya. Ini rata-rata kalau teman-teman milenial sekarang tuh nyemplung ke dunia entrepreneur-nya lebih cepat karena sejak tahun 2003 ke sini tuh sudah mulai banyak seminar-seminar entrepreneurship dan lain sebagainya. Jadi pengaruh para mahasiswa untuk
tidak hanya jadi pekerja, tidak hanya jadi karyawan, itu mulai banyak dan mulai membangun bisnis sendiri. Oke, Mas Indra, silahkan bisa langsung menyampaikan paparannya dalam 30 menit. Iya, terima kasih Kang Septian. Saya share dulu. Iya, pertama-tama saya ucapkan salam kenal dulu kepada Bapak dan Ibu staf pengajar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang udah ngundang saya buat share tipis-tipis di acara ini. Acaranya keren banget. Jadi saya kemarin diajak. Nah, materinya itu sebenarnya lumayan banyak ya. Jadi saya coba share sedikit aja berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, jadi perkenalkan lagi. Jadi nama saya Indra Permana Sopian, dipanggilnya Indra. Jadi dulu itu S1-nya di Aeronautika dan Astronautika ITB atau Teknik Penerbangan, biasanya disebut Teknik Penerbangan, itu angkatan 2010. Kemudian dulu, nah ini tadi saya cerita sedikit, sempat dibahas sama Mas Septian. Jadi sebenarnya awalnya itu saya berangkat dari engineer dulu. Jadi saya sempat setahun itu di GMF AeroAsia. Jadi GMF AeroAsia itu yang maintenance pesawat-pesawatnya Garuda. Kemudian saya dipanggil ke PT Regio Aviasi Industri. Jadi PT Regio Aviasi Industri ini yang ngerancang pesawat barunya Pak Habibie kemarin, R80. Nah, di sana saya sebagai desainer flight deck-nya. Nah, kemudian sambil jalan di PT RAI, saya juga bersama teman-teman itu bikin komunitas buat belajar bareng, namanya Co-Learning Space. Karena seperti kata Bu Alfika tadi itu manusia yang tinggi derajatnya itu yang senang berbagi. Nah, dulu itu ceritanya kita sama teman-teman tuh suka belajar bareng terus berbagi-bagi ilmu gitu ceritanya. Nah, kemudian sambil nyambi di PT RAI, saya juga dulu sempat di business development di PT Ceria Kreasi Indonesia. Jadi ini PT Ceria Kreasi Indonesia itu marketing studio, seperti itu. Kemudian setelah di tahun 2019 saya diajak sama teman-teman saya, jadi mereka udah jalan duluan sebenarnya, gabung di PT Bentara Tabang Nusantara atau biasa disebut BETA. Nah, saya diajak sebagai salah satu co-foundernya untuk megang di bagian marketingnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya share sedikit dulu tentang PT Bentara Tabang Nusantara, atau disebut BETA. Jadi BETA ini sebenarnya perusahaan desain dan manufacture drone untuk keperluan industri. Jadi bukan drone untuk keperluan komersial atau keperluan konsumen base gitu ya. Jadi kita untuk keperluan industri, jadi memang drone-drone yang besar-besar, dan sebagian besar customer-nya itu sebenarnya oil and gas, pertanian, dan militer sebenarnya. Jadi 4 orang yang ada di sini, 3 orang itu mereka tuh foundernya dari awal tahun 2016, semuanya itu anak teknik penerbangan ITB. Nah, yang paling belakangan join itu saya di tahun 2019, tahun kemarin. Nah, jadi salah satu materi yang akan saya bawakan malam ini itu yang sesuai dengan permintaan panitia itu tentang personal branding. Nah, personal branding itu apa? Kita bahas bareng-bareng. Nah, buat para engineers, kan ini malamnya para engineers nih, pasti tahu kan ini siapa ya? Elon Musk. Jadi Elon Musk ini bisa disebut sebagai panutan semua engineer dan entrepreneur masa kini. Jadi dia itu adalah founder dari Tesla itu mobil listrik, smart electric car. Terus dia juga founder dari SpaceX, bikin roket juga di saat bersamaan. Dia juga founder dari Hyperloop, buat kayak semacam kereta tapi super cepat gitu. Terus dia juga founder startup panel surya. Dan dulu awalnya dia tuh sebenarnya founder dari PayPal. Jadi dia engineer, tapi dia sebagai entrepreneur juga tuh lincah. Nah, ngebahas soal personal branding. Jadi personal branding itu sebenarnya sederhananya adalah image yang dilihat orang, persepsi orang terhadap kita. Nah, kalau si Elon Musk ini, dia tuh bisa disebut sebagai bisa dibilang personal brandingnya itu
jauh lebih besar dibandingkan perusahaannya sendiri. Jadi orang tuh lebih kenal Elon Musk-nya daripada Tesla-nya, daripada SpaceX-nya gitu. Nah, itu disengaja atau nggak disengaja, sebenarnya personal branding itu akan mempengaruhi bisnis yang akan dijalankan seseorang nantinya. Kenapa? Karena di dunia bisnis, terutama untuk yang bentuknya tuh business to business ya, bukan business to customers. Business to business tuh klien itu lebih percaya, sebesar apapun perusahaannya, klien itu lebih percaya sama image orang yang megang perusahaannya daripada mau sebagus apapun servisnya, mereka lebih percaya sama image yang megang perusahaannya. Nah, Elon Musk ini sebenarnya bukan contoh yang bagus dari personal branding, karena dia sendiri dia nggak suka sama yang namanya brand atau branding. Dia tuh menjalankan sosial medianya sebenarnya bisa dibilang seenaknya aja. Jadi dia kalau misalnya ngikutin Elon Musk, dia tuh orangnya wibu, suka Jepang-Jepangan, terus ngomongnya juga sebenarnya kalau di Twitter tuh ngasal, bahkan beberapa kali saham perusahaannya tuh turun karena dia suka ngomong sembarangan. Tapi walaupun dia tidak berusaha membangun personal brandingnya, image dia itu tetap mempengaruhi perusahaannya. Makanya, nah sekarang ini nanti yang kita bahas, apakah personal branding ini harus kita bangun atau kita biarkan begitu saja. Next. Nah, kenapa personal branding itu penting? Karena sekarang kan ya namanya zaman internet ya. Di internet itu apapun yang kita masukkan di internet itu selamanya akan terekam di internet. Jadi kalau misalnya nih teman-teman masih muda gitu kan, di sosial medianya suka ngepost macam-macam gitu kan, terus nanti daftar perusahaan, sekarang tuh HR tuh selalu pasti ngecek sosial media yang daftar di perusahaannya gitu. Jadi sebisa mungkin seharusnya yang diposting di internet itu jangan semuanya, ada hal yang boleh di-share, ada yang enggak. Jadi itulah pentingnya personal branding, maksudnya lebih aware dengan citra kita di muka umum. Nah, jadi tadi seperti yang saya ceritakan sedikit, jadi personal branding itu sebenarnya bagaimana Anda dikenal oleh dunia luar. Nah, personal branding ini bisa dibiarkan begitu saja, gitu kan? Kita nggak ngurus, kita tiap hari ngepost kegiatan sehari-hari kita tanpa kita pikirin efeknya, atau kita bisa mengendalikan sosial media kita, mengendalikan persona kita yang dilihat umum untuk mendukung perkembangan bisnis kita nantinya. Misalnya Anda suka ngajar gitu kan, ingin jadi guru, di sosial medianya sering nge-share ilmu-ilmu. Nah, itu bakal nanti orang-orang tuh bakal ingat Anda, Anda adalah orang yang suka nge-share ilmu gitu. Jadi ketika misalnya Anda bikin startup seperti misalnya Ruang Guru, itu ya akan lebih gampang dikenal gitu. Jadi misalnya Anda sering nge-share tentang keterampilan Anda, pengalaman Anda, personality Anda, passion Anda, dan lain-lain. Jadi saya sendiri dulu, kalau misalnya boleh cerita, kalau dalam hal personal branding ini memang sebenarnya saat ini saya lagi puasa sosial media ya selama setahun, jadi dari Februari kemarin, jadi rencananya main sosial media lagi itu Februari tahun depan, jadi lagi nggak megang sosial media kecuali Facebook sekarang. Dulu itu saya misalnya jadi personal branding itu saya bangun dari kuliah. Jadi saya senang kalau di aeronautics tuh buat software 3D modelingnya untuk ngedesain pesawatnya, kita pakai namanya software CATIA, dan saya selalu paling semangat dengan main software CATIA. Project-project dosen pun saya ambil yang selalu berhubungan sama software CATIA. Jadi semua teman-teman, bahkan dosen-dosen itu kalau ingat saya, kalau misalnya butuh orang yang buat main CATIA, butuh orang buat gambar pesawat, ingatnya Indra. Nah, terus saya juga kemudian waktu magangnya, itu yang berhubungan sama software CATIA. Jadi, kalau misalnya boleh sombong sedikit, sampai saat ini saya belum pernah daftar pekerjaan. Nggak pernah ngasih CV, karena kebetulan di dunia penerbangan itu lingkupnya sempit gitu kan. Jadi ketika misalnya orang cari tukang gambar nih gitu kan, tapi ya karena saya udah membangun itu dari kuliah, langsung manggilnya saya gitu. Makanya saya ke GMF juga seperti itu, ke PT Rayo waktu itu juga seperti itu, dan seterusnya. Nah kemudian karena waktu itu saya membangun komunitas buat sharing nih. Terus saya di sosial media saya dulu sering aktif berorganisasi gitu kelihatannya, terus aktif bergaul sama orang. Mungkin karena itu teman-teman saya di Beta akhirnya ngajak saya,
join buat megang marketingnya, karena kayaknya nih orang bagus nih handle orang gitu, kurang lebih seperti itu mungkin ya gitu kan. Nah, jadi itulah pentingnya personal branding. Nah, terus kalau dimasukkan ke dunia marketing nih, kalau misalnya teman-teman punya bisnis, berdasarkan studinya 84% milenial itu nggak percaya sama advertising. Mau sebagus apapun advertisingnya kayak ya udah gitu. Mereka tuh lebih percaya sama cerita atau pengalaman orang yang menggunakan. Makanya kenapa sekarang influencer banyak banget yang pakai jasanya gitu kan. Karena kita lebih percaya kalau misalnya udah ada influencer terkenal yang kebetulan kita ikutin, lihat mereka pakai barang itu, kita jadi lebih percaya buat pakai barang yang sama gitu. Jadi milenial sekarang lebih percaya dengan cerita dari orang yang mereka kenal gitu. Nah, personal branding yang positif itu dapat membuat publik lebih percaya dengan bisnis Anda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis, sosial media teman-teman itu coba disusun ceritanya di sekitar bisnis teman-teman gitu. Jadi nanti orang tuh kalau misalnya ingin cari hal tersebut gitu yang berhubungan sama bisnis teman-teman, ingatnya Anda gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tips untuk membangun social branding. Yang pertama, sosial media itu adalah channel utama bagaimana orang mengenal Anda gitu. Misalnya saya mau cari tahu nih tentang Kang Septian gitu kan, saya cek sosial medianya, kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi sosial media itu harus di-maintain sebaik-baiknya kayak gitu. Terus selain itu di offline juga, jadi personal branding ini bukan cuma gimana persona kita di online aja, tapi termasuk di offline juga itu harus kita bangun gitu kan. Nah, terus bercerita. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak zaman lagi yang namanya hard selling gitu. Kita bikin poster gini gitu. Hard selling itu udah nggak zaman lagi. Orang tuh lebih senang kalau misalnya sekarang ngelihat review, ya nggak sih, cerita gitu, lebih mengena, lebih seperti itu. Terus otentik. Jadi kita ngebangun personal branding itu bukan berarti kita harus fake gitu, pura-pura jadi orang lain. Enggak. Justru kita sebenarnya ngelakuin apa yang kita suka, tapi dirapihin aja, kurang lebih seperti itu. Terus konsisten. Jadi kalau misalnya teman-teman image-nya itu misalnya seorang yang suka berbagi ilmu gitu, yang positif-positif, berarti sebisa mungkin jangan nge-share yang jelek-jelek, kurang lebih seperti jangan nge-share misalnya lagi ngomongin orang lain gitu, nggak perlu di-share gitu. Terus jaga hubungan baik, karena sebenarnya kita itu sangat peduli dengan omongan orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang ngegibahin orang tuh kita merhatiin banget tuh. Jadi makanya hubungan dengan orang lain itu harus selalu dijaga. Ketika kita punya bisnis, kepercayaan orang tuh harus selalu dijaga supaya nama kita tuh selalu baik. Itu termasuk di dalam personal branding. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tantangan startup. Jadi sebenarnya beta ini juga berangkat dari startup awalnya. Jadi saya ceritakan dikit tentang tantangan kalau misalnya teman-teman mau menjadi seorang entrepreneur atau nanti misalnya mau membangun startup sendiri. Ini singkat aja. Yang pertama tantangannya itu biasanya adalah kekurangan dana. Ya, kita mau misalnya memulai bisnis, pastinya butuh modal dong gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu banyak jalan keluar, misalnya nyari investor dan lain-lain. Itu salah satu tantangannya, mencari dana. Terus yang kedua, kurang memperhatikan marketing dan sales. Karena kita semua ini berangkatnya dari engineers gitu kan, kurang kreatif gitu. Biasanya tuh ketika mulai bisnis, marketing itu dan sales tuh atau hal-hal yang berhubungan sama kreatif tuh kurang diperhatikan gitu. Makanya itu nanti bisa yang share lebih paham banyak tuh Kang Septian nih, karena sekarang dia kerjaannya di bidang kreatif gitu kan, berangkat dari engineer. Itu kurangnya engineer tuh biasanya kayak gitu. Nah, makanya nanti tuh sebenarnya harus kita mencari orang untuk megang hal itu misalnya. Terus yang ketiga, kurang perencanaan atau bisnis model canvas. Nah, nanti buat nyari investor, biasanya itu mereka minta proposal dan segala macam, pitch deck, dan bisnis model canvasnya harus jelas, harus kelihatan tuh siapa customersnya, nanti keuntungan profitnya itu dari mana. Teman-teman cari aja tentang namanya bisnis model canvas, itu banyak yang share gratis, tinggal diisi aja, udah ada formatnya. Kemudian mencari SDM. Nah, di dunia startup, yang salah satu tantangan paling sulit itu adalah mencari SDM sesuai dengan kebutuhan kita. Karena misalnya ini bisnis kita tertentu, kita mau bikin aplikasi e-commerce gitu kan. Berarti kita butuh orang yang jago bikin website, front end dan back end. Itu buat nyari orang yang keilmuannya spesifik itu susah banget. Apalagi sekarang di dunia startup itu rebut-rebutan. Nah, itu tantangannya. Terus yang kelima, manajemen waktu, itu udah jelas. Founders. Nah, dari 11 tantangan ini, kalau saya pribadi, yang paling susah dari membangun startup itu
mencari founders yang punya visi dan misi yang sama. Karena nyari teman yang tidak anget-anget tai ayam, istilahnya, itu susah banget. Yang mau susah dari awal, terus senang bareng di akhir, itu susah banget. Kurang lebih seperti itu. Kemudian scaling up, nanti nyari waktu buat, nyari kesempatan buat scaling up-nya itu kapan, gimana, itu juga salah satu tantangannya. Terus keluar dari comfort zone, itu ya, jadi memulai bisnis sendiri tuh jauh lebih susah, seperti tadi yang udah jelaskan Pak Diki. Kalau misalnya kita masuk kerja di perusahaan orang, kita kan langsung dapat benefit tertentu. Kalau misalnya mulai bisnis itu nggak seperti itu gitu. Kita tuh harus cari cara gimana caranya supaya kita bisa memperoleh benefit itu gitu. Terus kompetitor juga itu ya zaman sekarang persaingan tuh makin ketat gitu ya. Terus yang 10 manajemen yang buruk. Ini juga teman-teman, walaupun teman-teman basicnya engineers, ketika mulai bisnis itu sebenarnya harus mulai belajar bisnis juga, dan sekarang tuh di internet semuanya udah bisa di-share kan, udah ada yang nge-share. Jadi harus banyak belajar. Kemudian yang terakhir itu masalah kurang bimbingan. Jadi ketika mulai bisnis itu jangan takut buat mencari mentor, mau itu dosen atau belajar dari tutorial online, itu harus selalu dilakukan. Nah, tipsnya untuk ketika menghadapi tantangan dalam membangun startup atau bisnis, yang paling pertama itu adalah bangun mentalnya. Jadi supaya ketika misalnya mendapat tantangan atau masalah, itu tidak takut duluan gitu, tidak lari duluan, karena sebenarnya dalam menjalankan bisnis itu yang namanya masalah pasti selalu ada. Kalau kita kabur juga percuma, nanti di depan juga pasti ketemu masalah lagi. Jadi gimana caranya supaya mental kita itu kuat, jadi ketika melihat masalah itu bisa lebih jernih gitu, menganalisisnya. Nah setelah mental kita kuat, kita cari permasalahan sebenarnya dari masalah yang ada, karena sebenarnya mungkin masalahnya itu bukan di poin yang kita lihat langsung gitu, mungkin ada di belakangnya. Nah itu yang harus kita telusurin gitu, fokus sama masalah utamanya. Jadi terus kemudian kita kupas tuntas tuh, karena masalah itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. Nah kita cari yang mana dulu, kita bagi-bagi, terus kita pilih mana yang paling urgent buat kita bereskan sekarang gitu, kurang lebih seperti itu. Terus setelah itu kita temukan, coba cari solusi alternatif. Jadi jangan cuman kita aja yang berpikir sendiri, kan kita punya tim tuh kan, punya co-founders. Coba didiskusikan supaya kita bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang lain. Nah, setelah itu, setelah udah ada nih pilihan solusinya, berani memilih solusi yang tepat. Karena itu ini susah, walaupun ini kelihatan sederhana, tapi ini susah karena kenapa? Kadang kita nggak tahu mana sebenarnya solusi yang paling tepat itu. Nah, kita nggak tahu sebenarnya sampai itu benar-benar kita lakukan. Makanya yang paling penting itu adalah berani aja milih solusi, terus dijalankan aja dengan konsisten dulu. Jangan terlalu sering loncat-loncat, pindah-pindah solusi, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang terakhir, materi terakhir tentang Industri 4.0. Jadi ini tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ya sebagai engineers. Jadi Industri 4.0 itu sebenarnya adalah di mana industri itu sekarang memudahkan komunikasi antara sisi digital dan sisi fisiknya itu lebih dimudahkan dengan bantuan teknologi misalnya seperti IoT, automation, machine learning, dan real-time data. Jadi kita tuh sekarang bisa mengontrol produksi dan operasi itu bisa lebih cepat gitu. Kurang lebih ininya seperti itu. Jadi lebih banyak tentang teknologi information dan communication teknologinya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di industri 4.0 itu sebenarnya udah berjalan sekarang. Adaptasi teknologi di industri di era ini itu yang pertama. Produksi itu nanti akan lebih banyak automasi. Jadi nanti produksi itu lebih orang yang mengerjakan produksi itu akan lebih berkurang, lebih banyak digantikan oleh robot atau mesin. Kemudian maintenance, kan itu di tempat produksi itu, di pabrik itu kan banyak tuh alat-alat produksi besar. Yang dulunya itu secara manual kita menghitung ya, nanti itu akan secara dianalisis sendiri oleh sistem secara berkala. Jadi benar-benar mengurangi downtime. Kemudian setiap mesin produksi dan operasi itu nanti akan saling terhubung dalam network. Jadi mereka tuh benar-benar tahu gimana status operasi masing-masing sistem. Nggak harus di-input manual oleh manusia lagi. Kemudian ada 3D printing. Jadi nanti manufacturer yang sulit, yang bentuknya kompleks itu bisa langsung diproduksi tanpa harus di-assembly. Kemudian ada main big data. Big data ini yang lagi ngetrend sekarang. Jadi pemanfaatan data secara besar. Nanti kita bisa mempredik dari data-data, histori data-data itu kita bisa memproduksi tren ke depan tuh kayak gimana. Kemudian ada smart transport system. Dan kebetulan kita di bidang drone ini, di Indonesia sendiri sekarang lagi gencar ya buat ngebangun
transportasi kargo itu dengan memanfaatkan drone. Jadi bukan dikirim dengan pesawat dengan yang ada pilotnya lagi. Semua nanti akan mengarah ke sana. Truk nanti kemungkinan itu akan dikendalikan oleh secara otomatis, bukan dengan driver lagi. Kemudian network supply chain nanti monitoringnya itu akan lebih terbuka. Jadi mungkin kebocoran dana itu akan lebih bisa dibilang nggak ada lah gitu kalau misalnya ini dimanfaatkan. Kemudian ada production simulation. Jadi sekarang karena kita tadi udah punya data yang besar, kita bisa mensimulasikan produksi kita dan bisa memperhitungkan tren kedepannya seperti apa. Jadi ini benar-benar adaptasi teknologi di industri 4.0 ini kelihatannya seperti akan memangkas tenaga kerja. Nah, apakah benar demikian? Kita lihat. Jadi apakah akan mengurangi lapangan pekerjaan industri 4.0 ini? Jawabannya enggak. Walaupun kelihatannya sekilas demikian, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena sistem-sistem ini, walaupun otomatis, tetap harus dioperasikan oleh manusia. Bedanya adalah yang dulunya pekerjaan yang harus dikerjakan manusia secara manual, misalnya jaga tol gerbang, masih harus dipantau manusia. Dengan otomasi, itu nggak perlu lagi manusia. Nah, jadi hal-hal yang nggak esensial seperti itu bisa kita gantikan dengan sistem. Jadinya nanti manusia itu bisa berfokus pada hal-hal yang lebih esensial gitu. Jadi derajat pekerjaannya itu naik gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menghilang karena digantikan oleh otomasi, tapi akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih membutuhkan manusia di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai itu, berarti gimana caranya supaya kita, manusia yang nanti akan tergantikan oleh sistem ini bisa dapat memperoleh job-job baru itu gitu. Gimana caranya? Kita harus adaptasi skill baru. Jadi dari sekarang kita harus sudah membiasakan udah harus mengupgrade diri kita sendiri gitu. Jadi jangan takut sebenarnya. Nah, jadi di industri 4.0 ini ada ada 4 kelompok skill esensial. Yang paling utama itu 1 dan 2 misalnya. Yang pertama itu tentang pengetahuan tentang teknologi informasi dan communication teknologi. Itu sangat penting karena kita mengoperasikan sistem yang berhubungan dengan network ya kebanyakan. Kemudian kemampuan untuk bekerja dengan data. Jadi sekarang tuh ada bidang pekerjaan yang baru dan lagi naik sekarang itu adalah data scientist. Gimana cara sebenarnya sehari-hari mungkin kelihatannya mainannya sama Excel gitu ya. Data gede, tapi gimana caranya merubah data itu gitu, menyusun data itu dengan tampilan yang sedemikian rupa gitu kan, supaya bisa melihat tren yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman sekarang walaupun engineers di bidang teknik kimia harus berani juga buat belajar skill-skill baru yang dibutuhkan di era industri 4.0 ini. Dan sekarang kan di internet tuh sebenarnya tinggal niat aja gitu kan, semua tuh udah di-share secara gratis. Tinggal niat aja, cari ilmu, cari waktu, belajar gitu, supaya nggak ketinggalan nanti. Jangan sampai nanti seperti generasi di atas kita gitu, yang tiba-tiba dari nggak ada handphone, tiba-tiba ada smartphone gitu kan. Itu kan teman-teman mungkin lihat misalnya mereka belajarnya agak susah. Nah, kita jangan sampai mengalami hal yang sama seperti itu. Makanya harus lebih mulai adaptasi dari sekarang. Nah, tipsnya yang pertama, upskilling ya. Jadi, ya seperti yang tadi saya jelaskan, mulai buat mengembangkan skill teman-teman. Yang kedua itu reskilling. Mulai mencari skill-skill baru, karena nanti itu memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi harus mulai melihat ke arah sana. Terus belajar, itu yang pasti. Dan yang terakhir itu yang tidak kalah penting adalah mindset change. Jadi jangan sampai masih beranggapan, wah nanti dengan pemanfaatan automation nanti lapangan kerja bakal lebih sempit gini. Enggak, kita tuh nggak bisa melawan perubahan, karena perubahan ini tuh sebenarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia juga gitu. Kita harus mengikuti, karena yang harus mengikuti jangan sampai ketinggalan dengan perubahan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra atas paparannya, menarik sekali, enlightening buat saya sendiri dan mungkin buat teman-teman yang lain juga. Ternyata ada skill-skill baru yang seharusnya mulai kita pelajari saat ini dan mungkin mulai bisa dipertimbangkan juga oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait pengembangan skill-skill baru tersebut ya.
Sebelum masuk ke sesi tanya jawab untuk peserta sudah boleh mulai mengajukan siapa yang ingin bertanya. Silahkan namanya. Saya nama siapa, kemudian mau bertanya kepada Pak Dike atau ke Mas Indra. Sebelum masuk ke sana saya mau tanya dulu, Mas Indra masih on ya? Ya, siap Kang. Oke, Mas Indra sebenarnya kan tadi ternyata Mas Indra pun mulai dari profesional engineer dulu ya, baru shifting ke bisnis karena diajakin ke Bandara Tabang. Meskipun belum selama Pak Dike di dunia profesional, belum sampai puluhan tahun, tetap ada tantangan dong ketika shifting dari dunia engineer ke dunia profesional ke dunia entrepreneur. Waktu itu tantangan yang paling Mas Indra hadapi apa tuh? Ya, jadi kalau pengalaman saya, tantangan yang paling besar dihadapi itu dalam hal manajemen ya, manajemen perusahaan, terus misalnya yang terkait sama administrasi perusahaan kayak gitu ya, pajak dan segala macam. Dulu kalau misalnya sebagai karyawan aja, pajak pendapatan kan itu udah langsung dipotong tuh sama perusahaan gitu. Kita cuma terima gaji bersih aja. Sekarang ketika udah jalanin bisnis sendiri, itu ternyata lumayan ribet gitu kan. Administrasinya juga lumayan ribet dan itu yang harus kita tanggung sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kang. Oke, makasih Mas Indra. Saya nggak bisa banyak-banyak nanya nih karena udah mulai pada bertanya. Yang pertama sesi tanya jawab akan dibuka 2 sesi, masing-masing sesi untuk 3 penanya. Yang pertama ini dari Mbak Nur Fadila kepada Pak Dike, kemudian yang kedua dari Mbak Ani Oktaviani untuk keduanya ya, untuk Pak Dike maupun ke Mas Indra. Oke. Mbak Nur Fadilah sudah bisa join, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Halo Mbak Nur Fadilah. Masih di mute kayaknya. Saya ke Mbak Ani Oktaviani dulu. Mbak Ani Oktaviani. Halo Mbak Ani. Halo Pak. Iya Mbak Ani, pertanyaannya sampaikan langsung saja ke Pak Dike dan Mas Indra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memperkenalkan diri, nama saya Ana Oktaviani dari Universitas Serang Raya. Izin bertanya ya Pak, untuk Bapak Dike, bagaimana menjalani seorang entrepreneur di awal-awal, sebelumnya kan engineering, lalu ke bisnis apa, ada kendala dan jika ada cara mengatasinya bagaimana Pak? Dan apa tips menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Terima kasih. Saya langsung jawab nih, Kang Septian. Ya, boleh, Mangga, Pak Dike. Oke, terima kasih. Adik Ani, ya, pertanyaannya cukup penting ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Indra tadi, bahwa sebelum menjadi entrepreneur kan tadi ada challenge-nya tadi apa, kendala-kendala. Salah satunya adalah masalah funding. Jadi bisnis ketika kita berubah dari engineering ke bisnis itu kita yang pertama adalah funding tadi yang sangat apa istilahnya menjadi kendala yang penting karena kadang project itu memiliki kita harus menginvest dana yang cukup besar. Yang pertama, yang kedua masalah marketing. Nah, marketing ini ya itu tadi kalau kita tidak membangun dari personal branding dari awal maka kita tidak dikenal. Nah, ketika saya menjadi engineering, seperti dijelaskan oleh Pak Mas Indra tadi, saya membangun personal branding saya sebagai simulasi engineer. Jadi saya dalam menghitung reserve oil and gas yang ada di bawah permukaan itu memang pakai simulasi software kan. Nah itu saya betul-betul saya pelajari secara detail. Jadi saya tahu semua simulasi itu. Jadi ketika perusahaan-perusahaan yang ingin mengetahui reserve-nya berapa dari oil dari oil reservoir mereka pasti akan ingat ke saya. Jadi tadi personal branding itu yang penting, masalah marketing tadi. Jadi yang
benefit apa istilahnya funding dan marketing itu sangat erat sekali ketika kita membangun di awal-awal. Nah, mengenai cara mengatasinya, tips tadi saya sudah ceritakan tadi ada 7 tips yang saya alami ya. Jadi ketika untuk menjadi sukses itu yang paling penting adalah tadi resilience sama sustainability, itu sangat penting. Kenapa resilience? Karena dynamic tadi, perubahan kita tidak bisa merubah. Weather change itu kita tidak bisa merubah, tapi kita harus mengikuti. Bagaimana kita fleksibel, nah itu yang harus kita bangun. Kemudian sustain, jadi selalu fokus kepada bisnis kita. Jangan sampai terlalu banyak bisnis sehingga banyak yang diatur, banyak yang diurus gitu. Misalnya contoh di bisnis saya, misalnya Rafflesia Rafflesia Energy itu bisnisnya adalah konsultasi. Jadi khusus untuk simulasi, membangun bisnis apa istilahnya simulasi untuk oil and gas. Jadi setiap oil and gas yang ingin mengetahui reserve mereka, berapa banyak oil yang ada di dalam permukaan, gas yang ada di permukaan, itu mereka harus menggunakan simulasi. Nah, itu salah satu skill yang dimiliki oleh Rafflesia Energy. Kemudian kalau chemical, nah ini background saya karena teknik kimia, Panji Laborta itu cenderung ke chemical. Jadi kita produk icon kita adalah untuk efisiensi batu bara. Jadi mostly ke batu bara sama palm industry. Ya. Jadi totally berbeda, jauh bertolak belakang. Memang kita di Panji Laborta Kemindo juga ada juga kita support chemical yang ada di oil and gas, namun itu nggak banyak karena saingan kita besar ya, Nalco, Clariant, Eon, perusahaan-perusahaan yang sudah lama gitu. Nah, kita baru, jadi kita hanya cenderung ke skala menengah ke bawah untuk mensuplai chemical. Itu saja mungkin jawabannya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Dike. Mas Indra mau menambahkan? Kendala, ya tadi saya udah sempat bahas dikit sih. Ketika shifting dari engineers ke entrepreneur itu adalah gimana caranya membangun mentalnya gitu. Karena yang kerja misalnya udah aman gitu kan, minimal ada pendapatan tiap bulan tuh aman. Ketika misalnya udah ngejalanin bisnis sendiri kan, jadinya kita yang harus istilahnya menafkahi diri sendiri dan karyawan-karyawan kita. Nah itu jadi ngebangun mentalnya harus lebih kuat. Terus yang kedua, gimana tantangannya itu dari engineers ke entrepreneur itu ya harus belajar lebih banyak lagi, karena kan kita engineers ya kebanyakan belajarnya, walaupun kita belajarnya problem solving gitu ya, tapi kan kebanyakan belajarnya itu ngitung gitu ya, analisis gitu. Nah sekarang kita mau menjalankan bisnis di manajemen gitu, gimana caranya gitu kan, kalau kita nggak dibelajarin kuliah. Nah itu kita harus nyari tahu sendiri dari internet atau dari nyari mentor sendiri, kurang lebih seperti itu. Tapi ya tantangan itu, seperti yang saya bilang tadi, tantangan itu bukan buat dihindarin, justru kita hadapin gitu. Karena yang namanya tantangan itu ke depannya bukan hanya di bisnis, di hidup juga pasti ada. Oke, terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Berikutnya, ini Mbak Arnis Anida Isnani dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ingin menjawab pertanyaan kah? Halo, boleh di-unmute? Iya, perkenalkan saya Arnis dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ingin bertanya kepada Mas Indra mengenai self-branding tadi. Bagaimana cara mengetahui bagaimana self-branding kita jika dilihat oleh orang luar, misalnya kalau orang luar itu sendiri itu semacam tidak mengenal juga bagaimana kita dari apa yang kita posting. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti apa yang saya maksud? Mohon maaf, agak terbelit-belit. Jadi misalnya bisnisnya tuh nggak dipahamin sama mereka gitu? Iya. Personal brandingnya. Sebenarnya misalnya kita ingin menampilkan sisi kreativitas kita.
Misalnya kita ingin meningkatkan kapabilitas di bidang tulisan atau hand lettering seperti itu, tapi orang-orang tidak mengenal itu. Apakah kita benar-benar harus menulis bahwa kita itu ingin mengembangkan bisnis ini, atau cukup merepresentasikan dari apa yang akan kita tampilkan di post seperti itu? Oh iya, sebenarnya boleh Mbak disebutkan langsung Mbak punya jasa menulis kayak gini-gini, itu boleh. Tapi sebenarnya lebih bagus adalah Mbak lebih banyak nge-share karya aja, kegiatan Mbak sehari-hari yang berhubungan sama itu gitu. Karena walaupun misalnya lingkaran followers atau teman-teman Mbak itu nggak paham tentang itu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau justru kita memanfaatkan sosial media itu untuk menjangkau lingkaran lain di luar lingkaran kita. Caranya gimana? Misalnya dengan memanfaatkan hashtag gitu kan. Kan sekarang udah banyak tools buat hashtag generator misalnya yang berhubungan sama topik ini. Kalau kita masukin ke situ, hashtag yang tepat tuh apa sih? Nanti jadi orang lain yang ngelihat gitu. Terus nanti bisa juga Mbak bikin blog sendiri atau misalnya manfaatin yang namanya Medium, blog Medium. Jadi tulisan-tulisan Mbak share di situ. Nanti jadinya yang menikmati karya-karya Mbak tuh bukan hanya teman-teman Mbak sendiri, bukan hanya followers Mbak sendiri, tapi bisa jadi sedunia gitu, kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi jangan cuma terpaut ngebangun personal branding ini, jangan cuma terpaut di lingkaran kita aja, tapi kita harus seperti yang Pak Dike jabarkan tadi, kita harus berpikir global gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Baik. Gimana Mbak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Mbak Jian Indah Tri Prastiwi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan Mbak Jian. Terima kasih Kang Septian atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Mas Indra. Ini mungkin pertanyaan akan lebih ke marketing karena sesuai bidang Mas Indra. Yang tadi sudah Mas Indra sampaikan bahwa perusahaan beta itu kan lebih ke B2B atau business to business atau di industri 4.0 ini strategi marketing yang paling efektif untuk perusahaan B2B seperti beta itu untuk membangun brand awareness kepada perusahaan lain itu seperti apa, Mas? Terima kasih, Mas. Ya, makin menarik nih, Mas Indra, pertanyaan-pertanyaannya makin malam. Silakan. Iya, menarik, Mbak. Jadi emang kalau di B2B itu yang pertama standar yang paling harus kita pegang itu adalah membangun trust. Nah, membangun trust ini cara paling standarnya ya kita misalnya kalau ketika kita udah ada customers, kita perlakukan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya di B2B, itu sebenarnya mereka bukan melihat produknya atau harganya. Walaupun misalnya harganya mahal gitu, tapi kita misalnya bisa memberikan servis yang lebih baik dari perusahaan lain. Misalnya kita menyediakan drone gitu kan. Drone kita kalau dibandingkan sama drone luar negeri. Drone luar negeri mungkin memang lebih bagus gitu kan. Dan dibandingkan dengan harga kita, harganya sebenarnya sama aja. Tapi drone luar negeri itu nggak ada maintenance-nya, cuma sekali beli doang. Nggak ada perbaikannya. Nah, drone kita karena lokal, kita bisa memberikan servis secara berkala. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kita harus memberikan value dan trust kepada customers kita. Nah, terus yang kedua, itu ada namanya konsep, ini masih berhubungan sama membangun trust. Jadi kita nggak boleh lagi hard selling. Saya tiba-tiba lupa istilahnya. Jadi kita tuh di sosial media kita, misalnya di website kita bukan promosinya jual ini, bla 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 segala macam, jasa ini harganya sekian segala macam-macam, bukan kayak gitu lagi. Misalnya kita di bidang drone, kita sering bikin blog terkait dengan teknologi drone di website kita. Jadi orang itu, calon customers, ketika mencari informasi tentang drone, karena di Google itu dan SEO kita search, kita udah manfaatin search engine optimizer di website kita. Orang ketika cari tahu tentang drone atau jasa drone, yang muncul adalah blog-blog kita yang sebenarnya informasi-informasi ini tentang drone. Otomatis ketika mereka mau pakai jasa drone, mereka kenalnya kita. Itu kalau misalnya manfaatin blog. Atau juga kita bisa ngasih secara rutin training gratis, seminar. Seminar itu sebenarnya bentuk marketing juga. Jadi orang tuh yang tadinya nggak tahu, karena kita yang ngasih tahu, jadinya ketika butuh jasa itu, larinya ke kita. Nah, itu kalau di B2B itu sekarang terkenalnya konsep marketingnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Indra atas jawabannya, Mbak. Terima kasih. Jian, gimana? Saya mau tanya lagi untuk beta saat ini lebih gencar ke digital
kita atau gimana Mas Indra? Ya, jadi kalau beta sekarang itu kita masih memanfaatkan network kita yang ada. Jadi karena awalnya itu kita tahun 2016 sebenarnya bukan ngebangun drone dulu, tapi menyediakan jasa aerial mapping dulu nih. Terus kan kita udah kenal tuh, udah punya ngebangun network dari situ. Baru di tahun 2018 kita ngebangun drone kita sendiri. Drone itu kita tawarkan ke network itu gitu. Kemudian kita juga join komunitas-komunitasnya. Jadi tetap masih ada personal gitu. Offline itu kalau di B2B itu sangat penting. Nah, kecuali kalau misalnya kita mau mencakup market yang lebih luas nih gitu kan. Baru kita merambah online. Tapi ketika misalnya kita merambah online, itu nanti kekurangannya adalah butuh manpower yang lebih banyak. Karena nanti harus ada copywriter-nya yang bikin kontennya terus-menerus, ada yang ngurusin sosial medianya terus-menerus. Nah, jujur kalau di Beta, kita timnya belum sebanyak itu gitu, belum bisa terus-terusan bikin konten gitu. Terutama kalau misalnya bikin blog kan, itu nulis itu kan harus ada risetnya dulu kan, biar nggak asal tulis. Nah, jadi makanya kita masih fokus memanfaatkan network kita yang ada berdasarkan tadi memanfaatkan customer kita yang awal-awal dan juga personal branding setiap anggota dari kita gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Indra. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Hermawan Susanto. Mas Hermawan sudah bisa di-unmute, silakan. Halo, Pak. Saya mau tanya untuk Pak Dike dan Pak Indra, apakah menjadi engineer itu pernah mengalami kegagalan? Dan bagaimana caranya Bapak-Bapak sekalian bangkit dari kegagalan tersebut? Mohon sharingnya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Dike dulu. Pengalaman gagalnya nih, berarti. Halo, Pak Dike. Oke, sorry. Tadi, jadi manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan kan, jelas itu. Namun seberapa besar kesalahan kita, nah dan bagaimana kita mitigasinya atau kemudian reevaluasi sehingga kegagalan tidak terjadi lagi, itu yang sangat penting. Nah, kegagalan yang pernah mungkin salah satunya adalah ketika kita mendrill di Qatar gitu, melakukan drilling mengebor sumur horizontal untuk injeksi. Jadi kita mau maintain pressure yang ada di dalam reservoir supaya tetap tinggi sehingga oil bisa tetap keluar, maintenance ya. Nah, ternyata berdasarkan simulasi daerah itu pressure-nya kurang. Nah, begitu kita drill, sumur sudah jadi, begitu mau diinjek dengan water, dengan air, setetes pun nggak mau masuk. Nah, kan pada bingung. Bayangkan harga horizontal well itu mungkin sekitar $12 juta kan, satu. Nah, satu tetes pun nggak mengalir. Akhirnya kita revaluasi ulang. Ternyata berdasarkan simulasi ada yang tadinya tinggi, ternyata kenyataan kita lakukan survei di sekitar daerah sana, ternyata pressure-nya masih tinggi. Sehingga diinjek dengan apapun nggak akan malah masuk, karena pressure-nya masih tinggi. Padahal secara simulasi itu sudah turun. Nah, menurut saya itu satu kegagalan ketika kita tidak melakukan double check. Ya. Double check lagi bahwa simulasi kita ini betul nggak sesuai dengan yang ada di lapangan. Gitu. Jadi jangan terlalu percaya 100% pada software simulasi, karena itu kan hanya tool saja membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi realitinya adalah di lapangan yang harus selalu kita survei. Jadi bagaimana memperbaikinya? Tentu tanggung jawablah dengan bos kan. Kita satu tim, jadi tidak satu orang menunjuk siapa yang salah, tapi satu tim kita ternyata tahu kesalahan kita, ya kita ketika melakukan drill berikutnya ya betul-betul memitigasi supaya kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Dan itu hal biasa. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Dike. Dari Mas Indra, silakan. Ya, sebelum menjawab, saya tadi nambahin dulu ke Mbak Jian.
nama konsep yang tadi saya ceritakan itu namanya inbound marketing. Coba dipelajarin aja soal membangun konten buat membangun kepercayaan calon customer. Nah, terus buat lanjut ke pertanyaannya, kalau kegagalan sebagai engineer itu saya, karena sebenarnya pengalamannya sebagai engineer saya cuma 3 tahun ya kerja, itu saya belum sempat mengalami kegagalan besar ya, karena saya masih, ya istilahnya masih junior engineer lah gitu, belum megang ini yang gede-gede. Tapi kalau kegagalan sebagai apa ya, sebagai manusia mungkin, ya dulu saya megang apa namanya, kontes robot terbang Indonesia. Yang pertama itu kan saya yang megang. Nah, itu saya sempat ngalamin kegagalan waktu kuliah itu sampai hutangnya itu ratusan juta gitu. Nah, itu sempat nggak kuliah setahun gitu kan. Nah, gimana cara kita menghadapinya? Sebenarnya yang bikin saya sadar adalah seharusnya saya lebih bisa buat meminta bantuan ke orang-orang di sekitar saya. Jadi intinya ketika kita melakukan kesalahan, jangan ragu untuk mencari apa namanya input, mencari masukan, meminta bantuan sama orang lain, karena tidak semua hal itu harus kita selesaikan sendiri, kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Indra. Yang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Zaki. Mas Zaki dari Himatemia Unsika. Silakan Mas Zaki, bisa di-unmute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Pak Dika dan Mas Indra. Jadi terkait mengenai bisnis awal gitu, yang alangkah lebih baiknya apakah dimulai dari yang hobi dulu atau yang disukai, atau mengikuti dari perkembangan zaman. Nah, untuk bisnis yang kita mulai kan sebenarnya dibagi menjadi 3, Pak dan Mas Indra. Ada bisnis primer, contohnya menjual bahan-bahan pokok. Terus kedua ada bisnis dengan kebutuhan tren, hal-hal yang lagi booming, dan ketiga yang bisnis tentang kebutuhan spesifik, misalkan tentang penjualan obat-obatan atau skincare gitu, Pak. Nah, dari awal mulai bisnis ini sebenarnya contoh saya sedang bisnis ke bidang peternakan ya, ayam dan juga burung gitu. Dari awal-awal juga sebelumnya saya udah mencari terkait peluang gitu, peluang untuk kedepannya dan juga kelemahannya. Tapi di sisi lain ketika saya sudah mengedepankan peluang gitu, namun masih ada juga tentang permasalahan-permasalahan yang timbul gitu, Pak. Nah, sebenarnya apakah ketika kita memiliki mentor itu lebih diprioritaskan pada satu orang saja ataupun dengan berbagai macam mentor gitu, agar lebih mendapatkan sudut pandang dari beberapa orang gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zaki. Mas Pak Dika dulu ya, silakan Pak Dika. Terima kasih atas pertanyaannya, Zaki. Kalau saya cerita kepada istilahnya pengalaman saya, jadi tahun 2005 kan simulasi reservoir itu masih sedikit orang yang tahu. Oleh karena itu saya berpikir, saat ini sedikit kita yang tahu, 2005 ya. Ini nanti ke depannya itu pasti sangat diperlukan. Jadi saya lebih cenderung kita harus melihat futuristik. Jadi apa istilahnya future business gitu. Ternyata apa yang saya prediksi dari awal ternyata terbukti gitu loh. Jadi misalnya Petronas itu setiap membangun develop new field, dia harus selalu ada simulasi. Gitu. Selalu harus ada simulasi. Semuanya harus ada simulasi. Sehingga kegagalan itu bisa dimitigasi lebih awal dari simulasi. Sehingga ketika kita invest dengan jutaan dolar itu kegagalan itu bisa diminimal seminimal mungkin gitu. Ya, itu pendapat saya. Jadi hobi memang kadang saya juga punya hobinya suka dengan software dulu ya, suka dengan simulasi. Memang dari mahasiswa suka simulasi. Jadi begitu tahu future development yang mengarah ke sana, ya saya merasa cocok aja, oke, jadi ini yang saya harus pelajari. Jadi begitu mengambil S2, saya betul-betul fokus untuk simulasi engineer, ambil simulasi engineering. Dan bisnis sekarang, Flash Energy itu selalu kita dapat project itu dari, mohon maaf, jadi karena personal brandingnya bukan di Indonesia, jadi trust-nya tadi dari perusahaan yang di luar lebih banyak. Jadi kita orderan itu dari luar yang banyak gitu loh. Ya, kita mengerjakannya juga
hanya karena dari dulu memang kita mengerjakan simulasi cukup di kantor aja kan, data-data dari mereka sudah punya cloud, kita download, kita lakukan modeling. Jadi saya pikir saya lebih cenderung kita harus selalu melihat ke depan. Jadi development dynamic business itu, industri itu betul-betul harus kita pantau sehingga kita yakin kemana bisnis kita akan kita jalankan. Itu saja pendapat saya. Oke, Mas Ira silakan. Iya, kalau saya berangkat dari startup, kalau startup itu konsepnya adalah selalu ketika mau membangun startup itu harus memecahkan suatu masalah. Jadi sebenarnya mulai bisnis itu dari yang memecahkan masalah dulu. Ada nggak yang butuh jasa ini gitu? Kalau misalnya ada, baru dijalankan. Kalau misalnya itu berhubungan sama hobi, itu lebih bagus lagi. Kebetulan kayak misalnya kita semua berempat itu memang dari kuliah suka main aeromodeling. Jadi terus kita melihat ada masalah nih, industri-industri oil and gas butuh air mapping atau pemantauan udara buat ngawasin pipeline-nya. Nah, akhirnya kita bikin jasanya gitu. Terus kita lihat lagi permasalahan, ternyata drone-drone dari luar negeri itu nggak ada maintenance-nya. Akhirnya kita kembangin drone kita sendiri. Jadi selalu berangkat dari permasalahan dulu. Nanti baru dihubungkan dengan hobi. Kalau misalnya memang tidak ada hubungannya, nah nanti misalnya bisnis utama Anda yang memecahkan masalah itu sukses. Nah nanti bisa bikin bisnis sampingan yang berhubungan sama hobi. Itu bisa dibilang lebih aman lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau apalagi tadi pertanyaan soal mentor, kalau saya sih cenderung mentor tuh sebenarnya bisa sebanyak-banyaknya aja gitu. Yang penting kita tetap harus selalu cross check aja gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra dan Pak Dike. Ini ada dua penanya terakhir, kita langsung saja dari Mbak Nabila Nur dan Mbak Nur Fadilah. Langsung bergantian ya. Mbak Nabila Nur duluan, silakan. Ya, baik. Makasih Kang Septian. Saya ingin bertanya dengan Mas Indra, bagaimana sih cara melakukan personal branding yang baik? Karena kan kita ini sebagai anak muda kan kadang masih ada yang rasa malu atau ragu dan sebagainya dalam memulai mencoba personal branding itu. Dan saya juga mau nanya, bagaimana cara membangun jaringan bisnis yang baik dan supaya kita itu bisa menemukan orang-orang di jaringan kita yang sevisi dan semisi dengan kita. Karena yang saya alami itu baru di awal, baru mencoba bisnis, terkadang udah down duluan karena udah merasa turun dan sebagainya, seperti itu, Mas. Mbak Nur Fadilah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dike dan Bapak Indra serta Bapak Septian. Saya Nur Fadilah dari Arsitektur UMJ ingin bertanya terkait setiap orang kan memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Lalu ketika ingin masuk ke dalam dunia entrepreneur, bagaimana cara mengukur kerealistisan, oh saya ini sudah siap untuk masuk ke dalam dunia entrepreneur gitu. Seperti tadi Bapak Indra dan Bapak Dike, sebelumnya kan fokusnya di engineering, kemudian masuk ke dunia entrepreneur. Bagaimana sih cara mengukur realistisnya atau cara mengukur waktu, oh saya siap untuk masuk ke dalam dunia entrepreneur tuh bagaimana gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Mbak Nur Fadilah. Berikutnya dari Mbak Atina Dila Putri. Ini terakhir ya. Mudah-mudahan bisa sesi tanya jawab bisa selesai sampai jam sesuai kita waktu yang sudah ditentukan. Silakan Mbak Atina Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Dila Putri dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Indra. Kalau ke Pak Dike, kalau Kak Indra tadi kan sudah membangun personal branding dari kuliah. Bagaimana kalau dengan Pak Dike sendiri, dengan pengalaman yang banyak di luar negeri, bagaimana cara Bapak membangun personal branding itu sendiri? Lalu pelajaran apa yang menurut Bapak paling berkesan
waktu Bapak berada di luar negeri itu sendiri dengan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Lalu untuk Kak Indra, pertanyaannya itu ada di poin tantangan startup nomor kelima. Itu ada tantangannya itu adalah memanajemen waktu. Lalu menurut Kakak solusi apa yang benar-benar tepat untuk memanajemen waktu biar tidak berantakan? Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atina Dila ya. Oke, untuk jawabannya saya persilakan ke Mas Indra duluan sekarang. Silakan Mas Indra, langsung semuanya aja bisa dijawab. Oke. Pertanyaan pertama, gimana caranya memulai personal branding ya? Kurang lebih seperti yang tadi udah saya jelaskan di slide sih ya. Ini nanti slide-nya akan dibagikan ke peserta ya? Panitia? Nah, kurang lebih poin-poinnya, step-stepnya seperti itu aja. Cuman memang ketika kita memulai personal branding, itu harus pede, harus berani gitu. Kayak misalnya dulu saya juga awal-awal nge-share di Instastory gitu kan, tentang ilmu ini, ilmu itu, hal-hal random gitu. Teknologi-teknologi baru atau hal-hal baru yang di luar expertise saya bahas, saya bikin thread-nya gitu di Instastory gitu. Karena saya ngelihat zaman sekarang itu kayaknya orang malas baca artikel yang panjang-panjang, maunya yang mungkin cuma 5 menit beres terus sambil nge-slide-slide gitu. Jadi saya pindahkan itu ke dalam bentuk Instastory. Tadinya saya pikir kayak, emang nanti bakal ada orang yang ngeliat nggak ya? Ternyata ketika saya bikin itu orang mengapresiasi gitu. Dan ketika saya akhirnya menjalankan komunitas saya, co-learning space, itu jadinya berhubungan gitu. Ketika saya mempromosikan kegiatan komunitas saya, orang jadi lebih percaya karena saya memang udah membangun personal branding saya tuh suka nge-share ilmu-ilmu random, kurang lebih seperti itu. Jadi berani aja Mbak, dan ikutin yang step-step tadi kurang lebih. Terus untuk bernetworking, nah bernetworking itu sebenarnya memang harus keluar dari zona nyaman, harus pede-pedean. Yang saya rasakan sendiri ya pribadi, lingkungan kita sebenarnya, lingkungan sosial kita, semakin ke sana, ketika kita masuk dunia kerja, itu sebenarnya makin menyempit, Mbak. Jadi nanti tuh teman-teman kita bakal cuma itu aja. Nanti ujung-ujungnya dapat partner gitu kan, dapat calon suami, calon istri dari lingkungan itu lagi gitu. Nah, sebenarnya itu yang harus kita berani keluar dari sana gitu, berani keluar dari zona nyaman. Gimana caranya? Ya kita misalnya ikutan komunitas-komunitas gitu kan di luar lingkungan kerja itu. Jadi ketemu orang baru, ketika kita ketemu orang baru, kita cerita latar belakang kita gimana, interest kita apa. Soalnya saya juga ngerasakan kayak gitu, jadi saya itu, karena kebetulan saya main komunitas itu, jadi benar-benar bisa ketemu teman-teman yang random gitu, di luar dari, bukan sekedar anak-anak ITB aja, gitu, bukan sekedar dari lingkungan kerja saya aja. Terus saya juga main Tinder nih misalnya. Nah, orang kan ngeliat kayak Tinder tuh apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita manfaatkan buat networking, itu juga bisa. Itu juga bisa, sumpah. Di Tinder tuh kita bisa ketemu orang yang benar-benar di luar, jauh banget dari network kita. Kayak, kalau misalnya kita nggak main itu, kita nggak akan pernah ketemu sama orang itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, harus berani keluar dari zona nyaman untuk masuk ke lingkaran-lingkaran baru. Gitu. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kapan harus berentrepreneur? Nah, kalau misalnya ngikut katanya Tokopedia, ya sebenarnya mulai aja dulu Mbak gitu. Asalkan ada niat ya sebenarnya mulai aja dulu. Asalkan udah mulai berani. Kebetulan kalau saya dulu kebanyakan yang saya lihat, kebanyakan permasalahan mahasiswa sekarang ketika lulus itu bingung mau ngapain, mau nyari kerja kah gitu kan, atau mau kuliah lagi kan, atau gimana gitu. Akhirnya memutuskan kuliah S2 karena nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, kalau saya udah tahu, saya ingin ngerasain jadi karyawan dulu. Nah, ketika saya jadi karyawan, ternyata saya tahu diri saya tuh nggak cocok buat kerja di perusahaan besar gitu. Akhirnya ketika ada teman saya yang menawarkan buat join di startupnya, ya udah, saya join gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian soal manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini, yang paling penting yang saya alami sekarang tuh, pelajaran terbesar adalah ini suara saya masih jelas kan ya? Soalnya udah mulai baterai low. Masih jelas ya? Masih kok, Mas. Ya. Yang pertama, yang paling penting itu adalah berani bilang enggak.
Jadi ketika misalnya personal branding teman-teman udah bagus nih, biasanya tuh bukan kita yang nyari project, tapi project kayak tadi Pak Dike bilang, project dari luar nih yang datang ke kita gitu. Nah, kita tuh harus tahu kapasitas diri kita gitu. Ini saya udah dapat project-project ini, yang ini nggak bisa gitu. Jadi harus berani bilang enggak. Nah, gimana caranya misalnya pingin bilang enggak, pingin bilang iya, tapi nggak kita yang ngerjain, ya kita misalnya offer ke orang lain gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu serakah buat ngambil semuanya gitu. Nah, terus yang kedua adalah manfaatin tools. Kalau saya itu pakai namanya Google Calendar. Google Calendar itu udah tools paling bagus buat manajemen waktu, dan juga ada namanya Google Keep. Google Keep tuh buat nyusun checklist gitu buat PR-PR kita apa aja. Nah, itu jadi dimanfaatkan aja tools-tools gratis kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra. Silakan Pak Dike. Oke. Ini session terakhir ya pertanyaannya? Iya, betul. Saya menjawab dari ini tadi ya, menyambung dari Mas Indra tadi ketika kita sudah bekerja. Kan tadi ada pertanyaan tadi siapa Ati Nadila ya, bagaimana membangun personal branding di luar. Jadi seperti yang dikatakan Mas Indra tadi, bahwa ketika kita bekerja maka ruang lingkup kita itu akan menyempit gitu. Jadi saya dulu mengakalinya begini. Jadi saya bekerja di suatu perusahaan itu cukup 2 tahun di luar negeri. 2 tahun saya membangun networking saya, kita pindah lagi saya. Gitu. Hanya yang lama di Qatar. Di Qatar kenapa? Karena saya sambil kuliah MBA. Jadi di MBA saya memang mempersiapkan belajar untuk bisnis, gitu. Bisnis services gitu. Jadi saya membangun bagaimana saya mengembangkan networking saya ya itu tadi bekerja pindah-pindah perusahaan. 2 tahun, pindah lagi 2 tahun, 2 tahun pindah lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana memperluas networking? Ya saya pakai LinkedIn. Zaman saya pakai LinkedIn. Jadi semua project testimonial daripada klien-klien saya masukin ke sana. Yang pertama, yang kedua ResearchGate. Saya banyak paper-paper kan. Paper dari setiap project ada paper saya masukin ke ResearchGate. Masuk ke SPI, PN1 Petro gitu. Atau masuk ke Akademia Edu gitu. Jadi itu salah satu kita membangun trust dari klien dan juga calon klien gitu. Kemudian sejauh mana realistis kita bahwa bisnis kita akan jalan, nah itu tadi memang harus ada riset pasar, jadi market research. Nah itu yang saya pelajari di MBA, kita harus lakukan segmen pasar kita apa, riset pasar apa, sejauh mana. Jadi kita sudah siap bahwa market kita tuh hanya bermain di misalnya segmen A saja. Jadi tidak akan sampai jauh. Karena kalau sudah terlalu luas segmen pasar yang akan kita mainkan, maka akan menjadi kerepotan sendiri. Kemudian juga project-nya tadi. Makin banyak project yang datang, memang seperti saya sekarang, project dari luar itu saya terima, kemudian saya memanfaatkan mahasiswa itu tadi. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya yang saya tahu, kebetulan saya mengajar di simulasi engineering, simulasi reservoir. Memang skill saya di sana, saya suka juga di sana. Jadi saya melatih mahasiswa-mahasiswa saya yang saya lihat cakap di bidang simulasi itu saya didik. Mungkin ada sekitar 4 orang sampai 8 orang. Jadi begitu ada project datang, mereka udah saya siapkan itu untuk magang. Nanti udah selesai apa istilahnya TA mereka pun kadang membahas project dari saya gitu. Nah setelah selesai mereka sambil menunggu mereka misalnya mencari pekerjaan yang lebih mapan, mereka kerja di perusahaan saya. Ya, itu tadi karena kerja saya sekarang yang Rafflesia Energy itu by project, jadi cukup mungkin bangun develop simulasi sebulan 2 bulan selesai gitu. Jadi kecil-kecil projectnya. Mungkin itu saja. Ada yang lain nggak kira-kira lupa di pertanyaannya? Mentor, tadi lupa saya menjawab tentang mentor. Mentor itu sangat penting, karena kita misalnya mentor tentang manajemen waktu atau bisnis manajemen, beda dengan mentor ketika kita mau membangun marketing. Ya. Jadi saya banyak belajar dari bisnis MBA itu ya tentang marketing, kemudian manajemen. Ya. Karena kalau sudah seperti saya sekarang ada waktu untuk memberikan apa istilahnya project di konsultan atau reservoir simulasi, kemudian ada project di bidang chemical, juga ada saya ngajar gitu.
Jadi betul-betul manajemen waktu betul-betul harus efisien. Kemudian juga ada untuk keluarga gitu. Itu saja. Tapi Oke, terima kasih. sebentar, satu lagi tambah. Oh, ada lagi. Satu lagi, karena saya zaman saya tuh apa istilahnya, toolsnya nggak sebagus sekarang yang pakai Google apa istilahnya Google lupa sih namanya. Saya biasanya pakai paper aja. Hari ini apa yang saya harus kerjakan, ke depannya apa di buku catatan. Jadi masih paperwork lah. Ini saya ada buku kecil gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra dan Pak Dike. Sesi tanya jawab yang sangat menarik. Kita diskusi menarik sekali malam ini. Nggak nyangka malam mingguan kita ternyata sangat berfaedah sekali. Sesi tanya jawab sudah kita close. Dan tadi 3 penanya pertama, Mbak Arnis, Mbak Jian, sama satu lagi Mbak Ani Oktaviani ya kalau nggak salah. Itu bisa langsung hubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Oke, terakhir saya akan meminta closing statement dari Mas Indra maupun Pak Dike terkait how to be an entrepreneur as an engineer ini. Saya akan mulai dari Mas Indra dulu. Iya, how to be an entrepreneur sebagai engineer ya. Jadi yang pertama tuh pastinya harus banyak belajar karena ilmu kita sebagai engineer aja untuk memulai bisnis itu nggak cukup gitu. Jadi harus berani belajar di luar bidang kita. Terus selain belajar hal-hal terkait bisnis, juga harus sering baca, harus ngikut perkembangan zaman. Walaupun sekedar baca 9gag, tapi 9gag itu update juga gitu. Kita bisa tahu teknologi terbaru atau tren yang lagi baru itu dari 9gag. Itu harus selalu kita, jadi pokoknya jangan menutup mata, harus selalu aware sama informasi-informasi terbaru. Terus yang ketiga tadi, seperti yang dijelaskan Pak Dike, kalau misalnya memang mau mulai bisnis, saran saya itu harus tahu dulu bisnis itu apakah memecahkan masalah atau enggak. Kalau memecahkan masalah, oke, jalan buat ngeriset dulu. Misalnya teman-teman mau riset pakai yang namanya model bisnis model canvas dulu. Itu udah sangat membantu. Nanti teman-teman tahu nih posisi marketnya di mana, persaingannya siapa aja, terus nanti profitnya dari mana aja, channelnya gimana aja. Itu semua harus dianalisis dulu. Ketika itu semua sudah aman, baru deh tahap selanjutnya mulai buat nyari pendanaan, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu ketika mulai bisnis jangan semuanya mau di handle sendiri gitu. Coba cari tim yang solid dan berani buat mendelegasikan kerjaan ke orang lain. Harus punya kalau misalnya mulai bisnis itu harus punya skill sebagai leader juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra. Pak Dike, silakan. Statement saya malam ini yang pertama adalah kenali diri dulu. Jadi kenali diri kita, skill apa istilahnya, potensi yang ada kita miliki apa, kemudian hobi kita apa, kemudian juga pokoknya kita kenali dulu resource kita study tentang diri kita, kapasitas kita apa, kemudian setelah kita tahu di mana posisi level kita, baru kita belajar. Oh, kita harus belajar misalnya marketing atau belajar yang bisa mendukung kita berentrepreneur. Ya. Nah, setelah step yang ketiga, baru tadi termasuk riset juga kita lakukan di step kedua, yang ketiga baru kita lakukan. Jadi harus berani langsung. Tidak perlu banyak pertimbangan. Kalau kita terlalu banyak pertimbangan, maka bisnis itu tidak akan pernah jalan. Jadi kita memang harus siap mental untuk terjun. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ada resiliensi. Balik ke resilient karena memang agilitas atau fleksibilitas kita dalam berbisnis itu sangat penting. Jadi tren itu selalu berubah, maka kita harus selalu beradaptasi. Ya. Mungkin itu saja. Yang terakhir, yang kelima mungkin adik-adik, karena ke depan industri 4.0 ini makin lama makin kompetitif, otomasi juga makin gencar, kemudian machine learning, artificial intelligence, gitu kan, semua betul-betul kalian sudah dilengkapi dengan tools digital gitu semua yang tidak ada di zaman saya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk berkembang dan berkarir. Mungkin itu saja. Dan semoga sukses
kehidupannya buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dike atas closing statement-nya, Mas Indra juga. Alhamdulillah kita sudah jam 9 sekarang, sudah cukup 2 jam ya. Sudah 2 jam kita berdiskusi secara online, secara daring, dan banyak ilmu yang telah kita dapat dari para narasumber ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia dan peserta yang sudah hadir. Berikutnya saya kembalikan kepada MC dan terima kasih. Saya Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman Cita Esai Competition 2020. Berdasarkan akumulasi penilaian Dewan Juri. Juara 3 diraih oleh Universitas Ahmad Dahlan dengan judul esai Renewable and Clean Energy dari Mikrobil yang diketuai oleh Ahmad Fatwa Zufar dengan nilai 83,00. Beri tepuk tangan. Selamat kepada Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang meraih juara 1 dengan judul esai Invasi Integrated Farming System, sistem pertanian terintegrasi dengan pengolahan limbah makanan berbasis microbial fuel cells dalam mewujudkan SDGs di era revolusi industri 4.0 yang diketuai oleh Muhammad Fatihur Rahman dengan nilai 91,25. Beri tepuk tangan. Selamat kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan yang terakhir, selamat kepada Universitas Indonesia yang telah meraih juara 2 dengan judul esai Potensi Teknologi Nanopartikel pada hasil fermentasi daun kelor sebagai suplemen penderita anemia defisiensi besi yang diketuai oleh Rifki Azmi Fairuz dengan nilai 88,00. Beri tepuk tangan. Selamat kepada Universitas Indonesia. Selamat kepada para pemenang Cita Esai Competition 2020. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya dan terus berkarya. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Safecare selaku sponsor yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara Munirsfest 2020. Tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir pada malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia sekalian yang telah membantu menyukseskan acara dan peserta yang juga turut hadir dalam acara malam ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Stay safe, stay healthy. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada sesi foto bersama, dimohon peserta untuk menyalakan kamera. Udah bapaknya?
Oke, yang mau mutus siapa nih? Siapa apa dong? Ya, ini keburu kering nih. Iya, Masian Mas Indra nih. Untuk sesi foto akan saya pandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Dan untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide ketiga, slide ketiga 1, 2, 3. Dan untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, udah semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Septian, Pak Dike, Pak Mas Indra, terima kasih banyak. Nanti mungkin sharing lagi ya Pak Dike ya Pak Dike. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Alfika. Nanti bisa kuliah umum ya Pak Dike? Boleh, insya Allah. Ya, Mas Indra, terima kasih ilmunya luar biasa, Kang Septian. Sama-sama Ibu. Terima kasih Kang Septian sama Mas Indra. Sama-sama, kalau mau bikin video company profile boleh kontak saya. Insya Allah boleh. Kang Septian ya? Iya. UMJ kalau mau bikin e-learning juga boleh. Nah, udah ada Mas, kita Mas. Alhamdulillah ada jalan. Wih, mantap. Kita pakai, bisa videonya pakai BBB Mas. Nice. Big Blue Button. Baik, Sidang terima kasih juga online. untuk semua narasumber dan juga Bapak Moderator beserta Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga para peserta yang sudah mengikuti sampai dengan selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari pihak panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.